Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Masih bersama saya dengan Johan Hendry Prastio, dosen dari Prodi Bisnis Digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Pengendalian. Menurut Robin dan Coulter, mengartikan bahwa pengendalian sebagai suatu proses untuk memantau kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan sebagaimana telah direncanakan, dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Stunner dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya akan sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Kemudian ada beberapa macam pengendalian. Di antaranya adalah pengendalian pendahuluan, pengendalian bersamaan, dan pengendalian umpan balik. Pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Kemudian berkaitan dengan pengendalian bersamaan, bahwa pengendalian ini memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Berkaitan dengan pengendalian umpan balik, pengendalian ini biasanya berfokus pada hasil akhir sebagai perbaikan berbagai tindakan masa depan. Metode umpan balik yang dipakai dalam bisnis meliputi analisa laporan keuangan, analisa biaya standar, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan. Elemen pengendalian. Elemen pengendalian di sini ada beberapa macam, berkaitan dengan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Sebagai contoh di sini adalah produksi, yaitu mutunya diperhatikan, jumlahnya diperhatikan, biayanya berapa, dan prestasi kerja individu. Itu sebagai indikatornya. Kemudian indikator-indikator dalam pemasaran berupa volume penjualan, pengeluaran penjualan, pengiklanan, prestasi salesman ataupun marketingnya. Dan di sini dari sumber daya manusianya adalah berkaitan dengan hubungan tenaga kerja, pergantian tenaga kerja, dan tingkat absensi. Berhubungan dengan keuangan terkait dengan pengeluaran modal, persediaan, arus modal, dan likuiditas. Laporan keuangan pengendalian. Laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan karena merupakan tolak ukur dari keberhasilan manajemen, pertanggungjawaban manajemen, pengembangan perusahaan, dan penutupan perusahaan. Di sini berkaitan dengan keberhasilan manajemen, laporan keuangan bertindak sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu manajemen dalam mengelola keuangan tersebut dalam rangka operasionalisasi perusahaan. Dan di sini laporan keuangan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dari pihak manajemen khususnya bagian keuangan kepada direksinya ataupun orang-orang yang berada di atasnya. Dan kemudian pengembangan perusahaan. Sebagai pengembangan perusahaan, laporan keuangan di sini dapat menjadi tolak ukur dari pencapaian tahun sebelumnya dan pencapaian tahun sekarang dan pencapaian tentu di tahun masa depannya ataupun tahun berikutnya. Kemudian sebagai tolak ukur penutupan perusahaan, apabila laporan keuangan terus menurun dari tahun ke tahun, maka dipastikan bahwa perusahaan itu dapat ditutup. Itulah macam-macam dari indikator ataupun tolak ukur dari laporan keuangan pengendalian. Kemudian analisa laporan keuangan. Analisa rasio yang digunakan untuk membandingkan angka-angka historis perusahaan, baik secara tim series dari waktu ke waktu dan perbandingan dengan perusahaan sejenis.
Kemudian ada 4 tes untuk membantu pembuatan keputusan. 4 tes tersebut berkaitan dengan tes profitabilitas, tes solvabilitas dan posisi ekuitas, tes likuiditas, dan tes pasar. Berkaitan dengan tes profitabilitas, terdapat beberapa pengukuran, yaitu antara lain adalah Return on Investment ataupun ROI yang diukur dengan laba dibagi dengan rata-rata modal sendiri. Return on Total Investment yang dihitung dari laba plus bunga BI dibagi rata-rata total aset. Financial leverage bisa dihitung dengan ROI dikurangi RTI. Kemudian earning per share dihitung dari laba dibagi rata jumlah saham beredar. Profit margin dihitung dari laba dibagi dengan penjualan bersih. Fixed asset turnover ratio biasa dihitung dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aset bersih. Kemudian berkaitan dengan tes likuiditas dapat dihitung dari beberapa hasil analisa berupa cash ratio sampai dengan average days supply in inventory yang dapat dihitung dengan rumus-rumus yang sudah ada pada tabel berikut ini. Berkaitan dengan tes solvabilitas dan posisi ekuitas dapat dihitung melalui rumus DER, yang mana DER sama dengan total utang dibagi modal sendiri. Kemudian berkaitan dengan market test dapat dihitung melalui earning ratio, dividend yield ratio, book value per share dengan rumus-rumus sesuai tabel yang sudah ada pada pembahasan kali ini. Berkaitan dengan manajemen kontemporer dibagi menjadi beberapa bagian ataupun beberapa model manajemen kontemporer. Di antaranya adalah model tipe Z, gerakan ekselensi, total quality management, ISO 9000 dan ISO 14000, proses rekayasa ulang bisnis, downsizing, networking organization, Kaizen, just in time, ABC concept, dan balance scorecard. Pertama, kita akan membahas tentang model tipe Z. William Oichi mengemukakan bahwa perusahaan Amerika dan Jepang berbeda dalam 7 dimensi yang penting, berkaitan dengan lama masa kerja, cara pengambilan keputusan, letak pertanggungjawaban, kecepatan evaluasi dan promosi, mekanisme kontrol, spesialisasi jalur karir, perhatian perusahaan terhadap pegawai. Berkaitan dengan gerakan ekselensi, Peter dan Waterman mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu yang excellent atau mereka yang memiliki kesuksesan yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang melakukan banyak hal secara sistematik yang membuat mereka terpisah dari perusahaan lain. Karakteristik dasar yang mungkin memicu ekselensi adalah: yang pertama, melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Yang kedua, tetap dekat dengan konsumen. Yang ketiga, mempromosikan otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat, memaksimalkan produktivitas pekerja. Yang kelima, menggunakan pendekatan hand-on bagi manajemen. Yang keenam, melakukan yang terbaik dan diketahui perusahaan. Yang ketujuh, mempertahankan struktur organisasi yang sederhana. Berkaitan dengan Total Quality Management atau TQM, sebagai komitmen budaya organisasi,
untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat, teknik-teknik, dan pelatihan. Berdasarkan sigi yang dilakukan Lakeles dan Berry, terdapat 700 orang eksekutif ditemukan bahwa motivasi yang melatar belakangi perlunya penerapan TQM pada sejumlah perusahaan adalah 73% ingin memenuhi keinginan pelanggan, 60% ingin mengurangi biaya, 59% disebabkan inisiatif para eksekutif, 34% disebabkan adanya ancaman dari pesaing. Berkaitan dengan ISO 9000 dan ISO 14000. ISO di sini merupakan suatu badan internasional yang menjadi standar bagi para perusahaan. Ada 4 macam standar yang diberikan berkaitan dengan ISO 9000 dan 14000, yaitu ISO 9001 melaksanakan semua aspek pabrikan manufaktur termasuk pengembangan dan penyerahan produk dan jasa. Di sini ISO 9001 berkaitan dengan mutu baik suatu produk maupun perusahaan. Kemudian ISO 9002 melaksanakan fungsi pabrikan kecuali desain dan pengembangan produk dan atau jasa. ISO 9003 berkaitan dengan perusahaan non-pabrikan seperti distributor operasi pergudangan. Dan yang keempat, ISO 14000 berkaitan dengan unsur-unsur manajemen lingkungan yang berkualitas dalam perusahaan. Kemudian berkaitan dengan model manajemen kontemporer yang kelima adalah proses rekayasa ulang bisnis, yang merupakan suatu proses perencanaan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran unjuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Proses rekayasa ulang bisnis ini ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, mencapai hasil yang luar biasa minimal 50% untuk kenaikannya, dan menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, atau dalam kata lain melakukan restrukturisasi. Berkaitan dengan model manajemen kontemporer yang keenam yaitu downsizing, yang merupakan versi restrukturisasi organisasi yang menghasilkan penurunan besaran organisasi dan sering menghasilkan struktur organisasi yang lebih mendatar. Pada dasarnya, downsizing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan rekayasa ulang ataupun reengineering sebagai salah satu usaha untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Downsizing dapat meningkatkan efisiensi karena biaya upah para manajer menjadi berkurang dan proses pengambilan keputusannya pun menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Berkaitan dengan manajemen kontemporer yang ketujuh adalah networking organization. Perusahaan harus memiliki semua fungsi utama, produksi, pemasaran, maupun lain sebagainya agar dapat menjalankan kegiatan perusahaannya. Fungsi utama dari networking organization tidak harus dimilikinya sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. Perusahaan dengan
Struktur networking organization ini cukup dikendalikan oleh beberapa orang eksekutif saja yang bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir para subkontraktor perusahaan dan membuat strategi tingkat perusahaan guna menjadi perusahaan global jika memungkinkan. Kemudian, berkaitan dengan model manajemen kontemporer yang ke-8 yaitu Kaizen. Kaizen dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus semua bidang dalam perusahaan. Menurut Kazuo Inamori, bahwa Kaizen adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan buat esok lebih baik dari hari ini. Dalam hadis Islam dikatakan bahwa jika hari ini sama dengan kemarin, berarti kamu merugi. Dan jika lebih jelek, maka kamu celaka. Dengan demikian, konsep Kaizen ini berkaitan dengan konsep TQM. Berkaitan dengan model manajemen kontemporer yang ke-9 adalah just in time. Model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya ataupun cost management konsep sudah sejak lama ketinggalan zaman dan perlu dirubah. Unsur-unsur yang ada pada just in time diantaranya adalah sikap awareness atau education, housekeeping, quality improvement, uniform plan load, redesign process flow, setup reduction, dan supplier network. Berkaitan dengan model manajemen kontemporer yang ke-10 adalah ABC Concept. Salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer khususnya di bidang cost accounting atau manajemen akuntansi adalah activity based costing ataupun ABC konsep ini. Model ini telah diaplikasikan sebagian besar perusahaan di Amerika dan dinilai telah mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Amerika terhadap produk asing khususnya dari Jerman dan Jepang. Malah, model ini dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan konsep just in time yang dinilai sebagai produk Jepang. Dalam akuntansi konvensional, dikenal 3 unsur dalam menghitung biaya produk, yaitu biaya langsung, biaya upah langsung, dan biaya overhead. Kemudian, berkaitan dengan model manajemen kontemporer yang terakhir adalah balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, menyebutkan bahwa balance scorecard berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional. Karena data keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerjanya. Terdapat 4 perspektif kinerja yang diukur dalam balance scorecard. 4 perspektif tersebut diantaranya adalah perspektif keuangan, perspektif konsumen, perspektif bisnis proses internal, dan perspektif learning and growth ataupun pertumbuhan perusahaan. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.